Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang petani Indonesia dan segenap warga Indonesia. Saya Susno Duaji. Itu loh yang petani, petani kampung. Sekarang dari kampung petani itu ingin share tentang pengalaman bertani dan agrowisata. Nah, buat YouTube lah. Terima kasih YouTube-nya sudah launching dan sudah ada 2147 subscribe. Terima kasih kepada penggemarnya. Tolong deh dipenjitlah subscribe, like, and share karena ini channelnya Pak Tani supaya petani itu bisa juga berbagi pengalaman lewat medsos, tidak hanya lewat Instagram. Tadi udah baru ganti baju ini dari sawah ini, langsung aja di pondok ini masih beramburan habis ngopi. Saya akan cerita tentang karet. Karet menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia. Puluhan juta orang. Mengapa? Indonesia itu adalah penghasil karet terdua kebesar di dunia, di antara 5 besar dunia. Nomor 1 itu Vietnam, nomor 2 Indonesia, 3 Thailand, 4 Malaysia, 1 lagi negara di Amerika Latin. Produksi Indonesia 3 juta ton lebih gitu. Dan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Ada puluhan juta kepala keluarga yang gantungkan nasibnya pada karet. Dulu 5-6 tahun yang lalu harga karet pernah menyentuh 22.000. Karet basah, karet yang baru dipanen itu. Tapi sekarang anjlok. Pernah anjlok, lama sekali anjloknya, hampir 5 tahunan. Sampai pernah nyentuh angka 4.000. Bayangkan kalau 4.000 itu sekali panen seminggu baru panen. Nah itu taruhlah kita anggap 100 kilo. Hanya dapat 400.000. 400.000 bagi 7 itu hanya 60.000. 60.000 untuk makan, sembako, anak sekolah, keperluan sekolah, kesehatan, sandang pangan nggak cukup. Maka banyak kebun karet yang terlantar. Ada yang sampai ditebang. Beralih ke tanaman lain. Tidak gampang beralih ke tanaman lain karena perlu waktu penyesuaian. Banyak petani karet yang dulunya bisa nyekolahkan anak sampai sarjana, kemudian sandang pangan alhamdulillah cukup, sejahtera walaupun tidak kaya. Tapi sekarang jatuh miskin. Sudah 1 tahun ini karet membaik harganya. Pernah menyentuh angka 10.000, tapi sekarang turun di 9.000, 8.000, berkisar di sana. Itu masih belum terlalu bagus. Kita berharap kembali ke harga 20-an. Kalau 20-an lumayan. Indonesia, pemerintah sebenarnya bisa menaikkan harga karet. Contohnya, kita sudah uji dengan komoditas Indonesia. Indonesia nggak ngirim nikel ke negara lain. Eropa ribut. Indonesia tidak kirim sawit ke negara lain. Negara lain nggak dikirim sawit karena sawit kita dijadikan B20, B40 dan naik menjadi B80. Negara lain ribut, tapi ibu-ibu rumah tangga ribut juga karena nggak bisa goreng gitu kan. Sawit minyak mahal, tapi sekarang katanya udah turun lagi. Nah, Indonesia terakhir tidak ngirim, tidak ekspor batu bara sebulan saja kata Pak Jokowi. Boro-boro sebulan, baru seminggu negara-negara besar termasuk Eropa sudah teriak-teriak kayak cacing gitu. Lah, buat sekali-sekali ngomong dong. Nggak usah presiden, cukup dirjen aja. Karena kemarin masalah batu bara dirjen yang ngomong. Nah sekarang karet. Ya dirjen perdagangan luar negeri lah. Atau dirjen di Kementerian Pertanian. Atau dirjen di Kementerian Industri ngomong. Karet Indonesia tidak diekspor. Akan dibuat aspal gitu, campuran aspal gitu, biar jalan tol aspalnya karet, enak. Pasti teriak. Karena berapa? Pasukan karet dunia berkurang 3 juta ton. Ribut. Kita heran juga sebagai petani. Karet itu keperluan nasional dan internasional tambah. Lihat aja yang tiap hari goes. Berapa itu juta sepeda. Yang tiap hari naik mobil, berapa itu? Kemudian ban pesawat tempur, ban sepeda motor, kemudian untuk pipa, untuk jok, untuk sandal, untuk sepatu, ya
macam-macam. Tapi kok kenapa ya harga karet kok anjlok? Ya karena Indonesia mungkin belum gertak. Kenapa belum diutamakan karet? Mungkin masih banyak pemerintah urusan lain. Mudah-mudahan dengan video ini bapak-bapak yang berwenang itu dengar, sehingga Indonesia ngomong stop jual karet ke dunia, kami pakai untuk aspal. Wah, saya yakin harga karet naik dan petani senang. Ingat, puluhan juta kepala keluarga menggantungkan nasibnya pada karet. Sudah terlalu lama petani karet menderita. Sudah 5 tahunan. Anaknya, rumah tangganya, dan lain-lain. Tolonglah petani karet. Dan ini petani karet tidak punya kuasa untuk itu selain doa. Kami petani karet hanya bisa berdoa. Yang punya kuasa, yang punya kewenangan hanya pemerintah. Bisa menggoncangkan dunia dengan karet. Ingat, nasib petani karet diperhatikan, amal ibadah bapak-bapak yang punya kuasa, yang ada di Senayan sana, yang ada di kementerian sana, akan dipuja oleh petani karet. Berterima kasih. Petani karet senang sekali. Mereka menangis. Mudah-mudahan video ini bisa menggugah kita semua. Kesedihan saya mewakili petani karet, karena saya memang bertani karet. Di kebun saya, untunglah tidak saya tebang. Terima kasih kepada yang berwenang. Semoga Allah mengabulkan harga karet yang sudah terlalu rendah bisa naik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.